Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di dunia sepak bola, satu kesalahan aja nih guys bisa mengubah segalanya. Tapi bagi Andres Escobar, satu gol bunuh diri ini bukan hanya menghancurkan karirnya, tapi juga merenggut nyawanya. Bagaimana mungkin kan sebuah pertandingan sepak bola bisa berujung pada pembunuhan? Apa yang sebenarnya terjadi sih di balik kematian tragis Andres Escobar ini? Hai, gua Andre dari Calon Sarjana. Inilah guys, kisah kelam di balik tragedi Andres Escobar dan bagaimana sepak bola bisa menjadi permainan hidup dan mati. Siapapun pemain sepak bolanya, kalau dia sudah membela timnas cukup lama, pasti akan dikenang sebagai legenda kan? Ya setidaknya buat ngebayar jasa-jasa dari pemain tersebut, karena mereka tuh ya mati-matian berjuang demi mengharumkan negaranya. Emang gak bisa dipungkiri juga kalau ada nih teman-teman yang angin-anginan. Tapi itu pun juga tentunya bukan keinginan Andres Escobar. Seorang pemain kelahiran tahun 1967 yang sudah mencatatkan karir internasional sebanyak 51 kali dengan total 1 gol untuk negaranya. Sementara karir seniornya tuh dari tahun 1986 sudah membuatnya tampil sebanyak 230 kali bolak-balik antara klub Atletico Nacional dan juga klub Young Boys juga. Dilihat-lihat mungkin karirnya bisa dibilang nggak begitu mentereng lah teman-teman di liga-liga besar. Tapi kalau gue bisa bilang juga nih, belum aja sih sebenarnya teman-teman. Baru juga 8 tahun berkarir jadi pesepak bola, tapi dia sudah dijuluki tuh sebagai The Gentleman karena mainnya cukup tenang dan juga elegan. Debut internasional di tahun 1988 ikut menuliskan tuh sejarah yang cantik di mana timnya menang 3-0 saat melawan Kanada. Apalagi dia juga berjasa saat mencetak gol penyimbang saat melawan Inggris yang pada saat itu bertabur pemain bintang. And there's Escobar. Oh, against the bar and in. Mungkin dari sini juga teman-teman namanya semakin terkenal. Namun sayangnya hidup itu nggak selalu terjadi sesuai harapannya. Pada Piala Dunia 1994, saat itu Kolombia tergabung tuh guys di grup A dengan Rumania, Swiss, dan juga tuan rumahnya sendiri yaitu Amerika Serikat. Nah, waktu itu ada rumor yang kenceng banget yang nyebutin bahwa tim Kolombia ini terlibat dengan sindikat narkoba dan juga bandar judi yang diduga menggunakan ancaman kematian untuk mempengaruhi pemilihan pemain. Sialnya lagi, kekalahan pertama mereka tuh diderita ketika bertemu Rumania yang mana skornya berakhir 3-1 pada waktu itu. Secara teknis sih masih ada 2 pertandingan lagi teman-teman. Dan kalau mau lolos ke babak selanjutnya, otomatis harus menang dong. Namun nyatanya, di pertandingan kedua pas ketemu tuan rumah, Amerika yang sebelumnya menerima hasil imbang, mainnya ngotot banget teman-teman. Sampai akhirnya kesalahan fatal pun terjadi di sini. Ketika lawan yang ngirim umpan silang, Andres Escobar ini gagal menghalau dengan sempurna tuh. Kolombia pun harus kebobolan terlebih dahulu dengan gol bunuh diri yang diperparah saat gol kedua terjadi di menit ke-52. Amerika Serikat pun akhirnya menang tuh guys dengan skor 2-1. Ya meskipun Kolombia di sini tuh kalah dalam 2 pertandingan awal, mereka ini kalau hitung-hitungannya sih masih punya harapan untuk maju jika mereka berhasil mengalahkan Swiss dan Rumania kalah pas lagi melawan Amerika Serikat. Namun kemenangan saat lawan Swiss pun tidaklah cukup teman-teman, karena Rumania pada saat itu memenangkan pertandingannya yang membuat Kolombia pun berujung tereliminasi. Nah, dalam sebuah wawancara, Andres Escobar ini tetap optimis lah dan juga mengatakan tuh bahwa pengalaman ini di Piala Dunia sangatlah luar biasa dan bahwa hidupnya tidak berakhir di situ. Namun sayangnya teman-teman, kata-katanya itu tidak menjadi kenyataan karena dia kemudian dibunuh beberapa hari kemudian. Iya, jadi setelah 6 hari sejak Kolombia tersingkir di Piala Dunia, dia milih pergi ke klub malam sama teman-temannya.
Ya meskipun dia diberi saran untuk nggak tengil setelah mencetak gol bunuh diri, tapi Escobar ini tidak peduli sama sekali. Dia percaya bahwa kesalahan itu tuh adalah hal biasa dan nggak pengen bersembunyi gara-gara malu. Nah, di klub malam ini sebenarnya juga mereka nggak diterima dengan baik ya. Bahkan ada jagoan di sana yang ikut-ikutan jadi provokator. Pokoknya di dalam tempat ini tuh diungkit terus dia tuh gol bunuh dirinya, sampai akhirnya membuatnya tidak nyaman dan mutusin lah guys untuk pergi dari sana. Namun kepergiannya ini dihadang saat mereka tuh sudah masuk ke mobil. Mau dijelasin kayak gimana pun juga, orang-orang ini tetap nggak mau denger guys pokoknya. Bahkan salah satu dari mereka langsung ngeluarin pistolnya tuh dan melepaskan timah panas itu sebanyak 6 kali sambil berteriak, "Gol! Gol! Gol!" Diolok-olok lah tuh pokoknya si Escobar ini. Setelah itu guys, mereka kemudian kabur dengan meninggalkan korbannya hingga berujung kehabisan darah dan meninggal di rumah sakit 1 jam setelahnya. Pembunuhan ini benar-benar nggak masuk akal sih bagi gue. Apalagi cuma karena gol bunuh diri yang kerap terjadi di dalam pertandingan. Ibarat kata, siapa sih yang pengen bikin negaranya sendiri kalah, ya kan? Apalagi ini gol bunuh diri guys, bukan kesalahan yang gampang dilupakan dong ya. Lalu nggak lama setelahnya pelakunya pun akhirnya ditangkap tuh guys dan juga mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 43 tahun. Tapi nyatanya kita semua tahu lah ya gimana cara kerjanya pihak kartel kan? Hukuman tadi tuh hanya omong kosong belaka karena pelakunya dibebaskan setelah menjalani 10 tahun masa tahanan. Jadi orang-orang pada berspekulasi tuh pada saat itu guys. Bisa aja nih dia disuruh sama bosnya karena kalah habis masang Kolombia. Tapi dunia sepak bola tentunya sangat kehilangan dengan pemain berbakat satu ini. Termasuk John Harkes yang melakukan umpan silang dan disambut oleh Andres Escobar ini. Atas jasa-jasanya selama ini pun ada sekitar 120 orang yang ikut bergabung tuh teman-teman dan juga mengantarnya sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu di tahun 2002 kota kelahirannya sampai membangun patung dirinya tuh teman-teman untuk mengenang dan juga menghormati sosoknya. Ya sayang aja gak sih guys, padahal dia ini tuh masih punya potensi di peta selanjutnya kan. Apalagi dia ini tuh udah dilirik sama AC Milan dan dibanding-bandingin sama Beckenbauer segala. Agak tragis ya kalau dipikir-pikir. Tapi ngomong-ngomong nih guys, ada nggak yang pernah nonton film The Final Score? Ini tuh adalah film tentang Andres Escobar juga. Jadi kalau teman-teman tuh tertarik nonton lebih jauh, bisa nih nonton filmnya guys dan kabarin kepada kita ya nanti gimana hasilnya juga. So kira-kira segini dulu guys untuk video kita hari ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.